Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pada inilah Nabi bagian ke-1 dijelaskan tentang paras wajahnya, bagian kedua mengenai rumahnya, pada bagian ketiga ini akan dijelaskan tentang bagaimana pakaian dan penampilan Nabi SAW. Nabi selalu tampil dalam keadaan bersih dan rapi, baik tubuh maupun pakaiannya. Dalam masalah warna, beliau lebih sering memakai dan menyukai warna yang putih. Tetapi beliau juga mengenakan pakaian dengan beberapa warna, hijau, merah bergaris, kuning, coklat, dan lain-lain. Namun dalam riwayat disebutkan bahwa beliau kurang menyenangi pakaian yang berwarna merah tua polos tanpa ada motif atau warna yang lain. Kebanyakan pakaiannya terbuat dari bahan kapas atau katun. Namun ada juga yang terbuat dari wol dan lain-lain. Yang pasti apa yang beliau kenakan jauh dari unsur mewah dan berlebihan. Busana yang paling sering beliau pakai atau beliau sukai adalah baju gamis dan dari hibaroh, sejenis mantel dengan garis berwarna kemerahan yang berjumlah 2 potong. Beliau memiliki 3 buah jubah yang dikenakan pada hari-hari tertentu. Yang pertama berwarna merah, yang kedua jubah sundusi berwarna biru, dan yang ketiga sering dikenakan bila beliau pergi berperang. Beliau memiliki 2 baju khusus yang dikenakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Bila mendapat baju baru, dikenakannya pertama kali pada hari Jumat. Dalam keseharian, Nabi SAW lebih banyak mengenakan gamis dan baju dengan lengan sampai ke pergelangan. Namun terkadang juga memakai sejenis sarung Yaman dengan celana. Sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pakaian kesukaan Nabi adalah hibaroh dari Yaman. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluarkan pakaian bertambal dan kain sarung yang kasar. Dan dia mengatakan bahwa beliau wafat dengan 2 pakaian tersebut. Dengan berbagai paparan dan riwayat ini setidaknya tergambar bahwa Nabi SAW mengenakan pakaian apa saja yang mudah didapat. Sesekali wol, dalam kesempatan lain katun, dan pernah juga dari bahan yang lain. Beliau memakai jubah, kain hibaroh Yaman, gaun berwarna hijau, baju luar, kemeja, celana, dan kain sarung. Semua ini menunjukkan bahwa dalam berpakaian beliau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Khusus bila menerima para utusan atau juga mereka yang akan memeluk Islam, beliau memakai baju yang terbaik. Para sahabat yang mendampingi juga diperintahkan demikian. Hal ini untuk memberi kesan bersih, rapi, dan berwibawa, bukan ke pribadi, namun kepada Islam dan ajarannya. Nabi SAW memiliki beberapa surban. Satu di antaranya dinamakan as-sahab. Surban yang dikenakannya terkadang dililitkan pada kopiah yang beliau pakai, menjadi imamah. Satu di antara surban yang pernah beliau kenakan sebagai imamah berwarna abu-abu. Terkadang beliau memakai kopiah tanpa surban. Pada kesempatan lain mengenakan surban sebagai imamah tanpa kopiah. Dan dalam kesempatan atau momen penting memakai kopiah dengan imamah. Namun dalam beraktivitas keseharian lebih sering terlihat memakai kopiah tanpa imamah. Kopiah yang beliau memiliki 3 buah berwarna putih. Satu di antaranya dapat menutupi telinga yang biasa digunakan kalau bepergian. Bila bersurban, seringkali ujung surbannya dijulurkan di antara 2 pundak. Namun para sahabat juga kerap kali menyaksikan surban yang dikenakan dililitkan melingkar sampai ke bagian dagu di bagian depan. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW saat memasuki kota Mekkah pada waktu pembebasan kota Mekkah, beliau mengenakan imamah berwarna hitam. Dalam beberapa kesempatan para sahabat juga menyaksikan imamah yang dikenakan beliau berwarna hitam. Nabi SAW sangat menyenangi wangi-wangian. Dalam keseharian, beliau menggunakan minyak wangi untuk mengharumkan tubuhnya. Selain itu, tubuh beliau sendiri sebagaimana yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat tercium aroma wangi dan keringatnya juga tidak berbau.
Mereka yang bersalaman dengan mencium tangan beliau masih mencium aroma wangi sekalipun telah melewati beberapa saat. Dan mereka menyebutkan, baik saat itu Nabi meminyaki tangannya maupun tidak, mereka tetap mencium aroma wangi yang bertahan cukup lama. Bila melintas di sebuah jalan, mereka yang melewati jalan tersebut dapat mengetahui bahwa Nabi baru saja berlalu di jalan itu dari aroma wangi yang ditinggalkannya. Saat para sahabat berjumpa dengan seorang anak yatim, mereka dapat mengetahui bahwa anak tersebut tadi dipegang oleh Nabi SAW. Dan mereka mengetahui ini juga dari sisa aroma wangi yang masih tertinggal. Beliau memakai bermacam-macam jenis minyak wangi. Namun yang sering beliau pakai adalah jenis anbar dan mesik. Sedang yang paling disukai adalah udi. Wallahu a'lam. Sampai berjumpa di mungkin Anda belum tahu yang lain.